Halo para pendengar DY Official, selamat bergabung kembali di channel aku. Seperti biasa pada hari ini kita akan membawakan cerita tentang dua sosok misterius menemani pendaki tersesat. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita dengarkan bersama. Gunung Ageng dengan siluet yang anggun dan mitos-mitos yang melingkupinya selalu menarik perhatian pendaki. Namun, bagi warga Desa Genting, lereng Ageng bukanlah tempat untuk sembarang dijelajahi. Legenda tentang Nyai Ratu, penguasa Gunung Ageng yang kadang bermanifestasi di puncak gunung, selalu diingatkan dari generasi ke generasi. Kisah-kisah tentang pendaki yang hilang dan tak pernah kembali atau yang ditemukan dalam kondisi linglung menguatkan kepercayaan bahwa Ageng dijaga oleh kekuatan gaib yang tak terduga. Pak Harjo, seorang pensiunan berusia 62 tahun, adalah seorang yang keras kepala. Ia tidak terlalu percaya pada cerita-cerita mistis yang beredar di desanya. Baginya, alam adalah anugerah yang harus dinikmati, bukan ditakuti. Ia sering mendaki Gunung Ageng seorang diri, mencari ketenangan dan udara segar. Istrinya, Bu Lastri, selalu cemas, namun ia tahu bahwa melarang Pak Harjo hanya akan membuatnya semakin bertekad. Pada tanggal 1 November 2018, Pak Harjo pamit kepada Bu Lastri untuk mendaki Ageng melalui jalur selatan. Ia berjanji akan kembali dalam 2 hari. Bu Lastri mengantar suaminya sampai di kaki gunung, memberikan bekal makanan dan air, serta mengingatkannya untuk berhati-hati. Pak Harjo tersenyum meyakinkan, mencium kening istrinya dan melangkah mantap menuju jalur pendakian. 2 hari berlalu, namun Pak Harjo tak kunjung pulang. Bu Lastri mulai panik. Ia memberitahukan hal ini kepada para tetangga dan perangkat desa. Pencarian pun segera diorganisir. Relawan SAR, warga desa, dan beberapa pecinta alam dikerahkan untuk mencari Pak Harjo. Mereka menyisir jalur pendakian, hutan-hutan di sekitar gunung, dan setiap sudut yang mungkin menjadi tempat beristirahatnya Pak Harjo. 10 hari berlalu, harapan Bu Lastri semakin menipis. Ia sudah pasrah menerima kenyataan yang paling pahit. Namun, keajaiban terjadi. Seorang petani bernama Pak Karto yang sedang mencari kayu bakar di hutan dekat jalur selatan menemukan seorang pria tua yang tampak kebingungan dan lusuh. Pria itu adalah Pak Harjo. Pak Karto segera mengantarkan Pak Harjo ke pos polisi terdekat. Kondisi Pak Harjo lemah, wajahnya pucat, dan pakaiannya compang-camping. Ia terlihat sangatlah lelah dan bingung. Setelah mendapatkan perawatan medis, Pak Harjo mulai bisa bicara. Ia menceritakan pengalamannya selama hilang, sebuah kisah yang membuat bulu kuduk semua orang merinding. Saya sedang mendaki melewati tebing yang curam. Tiba-tiba kacamata saya terjatuh ke jurang. Saya berusaha mencarinya, tapi tidak berhasil. Kehilangan kacamata membuat saya kesulitan melihat jalan. Saya panik dan tersesat. Pak Harjo mulai ceritanya dengan suara serak. Ia melanjutkan, saya terus berjalan, berharap bisa menemukan jalan pulang. Tapi semakin lama saya semakin masuk ke dalam hutan. Saya tidak mengenali tempat itu. Semua terlihat asing dan menakutkan. Saya mulai kehabisan bekal makanan dan air. Perut saya keroncongan, tenggorokan saya kering. Saya hanya bisa meminum air dari sungai kecil yang mengalir di hutan dan memakan dedaunan yang saya temukan. Selama berhari-hari, Pak Harjo terombang-ambing di dalam hutan. Ia merasa putus asa dan kehilangan harapan. Ia sudah pasrah menunggu ajalnya tiba. Namun, di tengah kegelapan, ia menemukan sebuah gua. Gua itu tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan dan lumut. Saya masuk ke dalam gua itu. Di sana gelap gulita dan dingin. Tapi gua itu memberikan perlindungan dari hujan dan angin. Saya bertahan hidup di dalam gua itu selama beberapa hari. Saya minum air dari tetesan air yang menetes dari dinding gua dan mencari-cari makanan. Pak Harjo mulai menjelaskan. Namun yang paling mengerikan dari pengalaman Pak Harjo bukanlah kesulitan fisik yang ia alami, melainkan pertemuannya dengan dua sosok misterius di luar gua.
Setelah beberapa hari berada di dalam gua, saya memberanikan diri keluar. Saya ingin mencari jalan pulang. Saat itulah saya melihat mereka. Pak Harjo terdiam sejenak, matanya menatap kosong. Dua sosok itu berdiri di depan gua, seorang pria dan seorang wanita. Mereka berpakaian adat Jawa kuno. Wajah mereka pucat dan mata mereka kosong. Mereka tidak berbicara, tapi mereka menatap saya dengan tatapan yang dingin dan menusuk. Pak Harjo merasa sangat takut, namun ia tak bisa bergerak. Ia terpaku di tempatnya menyaksikan kedua sosok itu mendekat. Mereka kemudian berjalan di samping saya, menemani saya berjalan kaki selama beberapa jam. Mereka tidak mengeluarkan suara, tapi saya bisa merasakan kehadiran mereka. Mereka seolah-olah menjadi penjaga saya, melindungi saya dari bahaya. Pak Harjo percaya bahwa kedua sosok itu adalah arwah leluhur yang menjaga Gunung Ageng. Ia yakin mereka adalah roh-roh halus yang memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Mereka mungkin adalah penjaga gunung yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan alam dan melindungi para pendaki dari mara bahaya. Saya tidak tahu siapa mereka, tapi saya merasakan kedamaian saat bersama mereka. Saya merasa aman dan terlindungi. Mereka seolah-olah memberikan saya kekuatan dan terus berjalan. Pak Harjo mengaku. Namun keajaiban itu tidak berlangsung lama. Saat Pak Harjo menemukan jalan utama yang menuntunnya menuruni gunung, kedua sosok itu tiba-tiba menghilang. Mereka lenyap tanpa jejak seolah-olah mereka tak pernah ada. Saat saya melihat jalan yang jelas, mereka menghilang. Mereka tidak mengucapkan selamat tinggal, tidak memberikan pesan apapun. Mereka hanya menghilang begitu saja. Pak Harjo berkata dengan nada sedih. Pak Harjo berhasil menuruni gunung dan ditemukan oleh Pak Karto. Ia selamat dari petualangan mautnya, namun ia tak akan pernah melupakan pengalamannya yang mengerikan di Gunung Ageng. Ia tak lagi meremehkan cerita-cerita mistis yang beredar di desanya. Ia percaya bahwa ada kekuatan gaib yang tak terlihat yang menjaga gunung itu. Kisah Pak Harjo menjadi buah bibir di Desa Genting. Banyak warga desa yang percaya bahwa Pak Harjo telah bertemu dengan Nyai Ratu atau roh-roh halus lainnya yang bersemayam di Gunung Ageng. Beberapa orang juga berspekulasi bahwa Pak Harjo telah mengalami halusinasi akibat kelelahan dan kelaparan. Namun, Pak Harjo tetap pada ceritanya. Ia yakin bahwa ia benar-benar bertemu dengan dua sosok misterius yang telah menyelamatkan hidupnya. Bu Lastri meskipun merasa lega karena suaminya telah kembali, ia tidak bisa menutupi rasa cemasnya. Ia melihat perubahan pada diri Pak Harjo. Ia menjadi lebih pendiam, lebih termenung, dan lebih sering melamun. Ia juga sering berbicara tentang dua sosok misterius yang telah menemaninya selama tersesat di hutan. Aku tidak tahu, Lastri. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengikutiku. Aku merasa seperti ada mata yang mengawasiku. Pak Harjo berkata kepada istrinya suatu malam. Bu Lastri memeluk suaminya erat-erat. Ia tahu bahwa Pak Harjo masih trauma dengan pengalamannya di Gunung Ageng. Ia berusaha menenangkan suaminya dan meyakinkannya bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Namun, rasa takut Pak Harjo semakin menjadi-jadi. Ia mulai melihat penampakan-penampakan aneh di rumahnya. Ia sering mendengar bisikan-bisikan misterius di malam hari. Ia juga merasa seperti ada bayangan gelap yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Suatu malam, Pak Harjo terbangun dari tidurnya karena suara ketukan di jendela. Ia membuka jendela dan melihat dua sosok misterius yang sama berdiri di depan rumahnya. Mereka menatapnya dengan tatapan yang dingin dan menusuk. Pak Harjo menjerit ketakutan, segera menutup jendela. Ia memanggil istrinya dan menceritakan apa yang telah ia lihat. Bu Lastri tidak percaya dengan cerita suaminya. Ia mengira suaminya sedang mengalami gangguan jiwa. Harjo, ini hanya imajinasimu saja. Kau terlalu lelah dan trauma. Istirahatlah yang cukup. Bu Lastri berkata dengan nada menenangkan.
Namun Pak Harjo tidak bisa diyakinkan. Ia tahu bahwa ia tidak berhalusinasi. Ia benar-benar melihat dua sosok misterius itu. Ia merasa bahwa mereka ingin sesuatu darinya. Keesokan harinya, Pak Harjo memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang tokoh spiritual di desanya, Mbah Gendon. Mbah Gendon adalah seorang kiai yang terkenal dengan kesaktiannya. Ia sering dimintai bantuan oleh warga desa yang memiliki masalah gaib. Pak Harjo menceritakan seluruh pengalamannya kepada Mbah Gendon. Mbah Gendon mendengarkan dengan seksama tanpa memotong pembicaraan Pak Harjo. Setelah Pak Harjo selesai berbicara, Mbah Gendon menghela napas panjang. Pak Harjo, Anda telah bertemu dengan penjaga Gunung Ageng. Mereka adalah roh-roh halus yang memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Mereka telah menyelamatkan hidup Anda, namun mereka juga menginginkan sesuatu dari Anda. Mbah Gendon berkata dengan nada serius. Pak Harjo terkejut mendengar perkataan Mbah Gendon. Ia bertanya apa yang diinginkan oleh para penjaga gunung itu. Mereka menginginkan Anda untuk menjaga keseimbangan alam. Mereka menginginkan Anda untuk menghormati Gunung Ageng dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan. Mereka juga menginginkan Anda untuk mewariskan pengetahuan tentang Gunung Ageng kepada generasi penerus. Mbah Gendon menjelaskan. Pak Harjo merasa bersyukur karena telah diberi kesempatan untuk bertemu dengan penjaga gunung. Ia berjanji akan memenuhi permintaan mereka. Ia akan menjaga keseimbangan alam, menghormati Gunung Ageng, dan mewariskan pengetahuan tentang gunung itu kepada anak cucunya. Mbah Gendon kemudian memberikan Pak Harjo sebuah jimat. Jimat itu terbuat dari batu Gunung Ageng yang telah dibersihkan dan dimantrai. Mbah Gendon mengatakan bahwa jimat itu akan melindungi Pak Harjo dari bahaya gaib dan memberinya kekuatan untuk menjalankan tugasnya sebagai penjaga Gunung Ageng. Setelah mendapatkan jimat dari Mbah Gendon, Pak Harjo merasa lebih tenang. Ia tidak lagi merasa takut dan cemas. Ia merasa seperti ada kekuatan gaib yang melindunginya. Pak Harjo kemudian kembali ke rumahnya dan menceritakan semua yang telah ia pelajari dari Mbah Gendon kepada istrinya. Bu Lastri akhirnya percaya dengan cerita suaminya. Ia mendukung suaminya untuk menjalankan tugasnya sebagai penjaga Gunung Ageng. Pak Harjo menghabiskan sisa hidupnya dengan menjaga keseimbangan alam dan menghormati Gunung Ageng. Ia sering mendaki gunung itu, membersihkan sampah, menanam pohon, dan mengingatkan para pendaki untuk tidak merusak lingkungan. Ia juga sering bercerita tentang pengalamannya kepada anak cucunya, mewariskan pengetahuan tentang Gunung Ageng dari generasi ke generasi. Kisah Pak Harjo menjadi legenda di Desa Genting. Ia dikenang sebagai seorang pahlawan yang telah menyelamatkan Gunung Ageng dari kerusakan dan menjaga keseimbangan alam. Ia juga diingatkan bahwa sebagai seorang pria yang telah bertemu dengan para penjaga gunung dan mendapatkan kekuatan gaib yang luar biasa. Gunung Ageng tetap berdiri tegak dengan siluetnya yang anggun dan mitos-mitos yang melingkupinya. Kabut yang menyelimuti puncaknya seolah-olah menjadi pengingat akan kisah Pak Harjo, sang penjaga Gunung Ageng, dan dua sosok misterius yang menemaninya dalam kegelapan. Dan bagi warga Desa Genting, Gunung Ageng bukanlah sekedar tempat untuk didaki, melainkan tempat yang sakral, tempat yang dijaga oleh kekuatan gaib yang tak terduga. Ya, itu tadi cerita yang sudah aku bawakan pada kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita Pak Harjo tadi? Apakah para pendengar di official pernah ke Gunung Ageng ini? Atau juga pernah mendengar cerita tentang Gunung Ageng ini ataupun cerita yang serupa? Jangan lupa untuk komen dan share-nya juga ya. Terus tunggu cerita aku di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan see you guys.